Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami mengarahkan hati dan pandangan kami kepada kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan, kami dengarkan, kami lakukan sebagai pedoman dalam hidup kami dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah, kita akan membacakan sebuah kitab yang terambil di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Sebelum kita jauh melihat kebenaran firman Tuhan ini, saya memberikan sebuah gambaran ilustrasi. Pada suatu kali ada pasangan suami istri yang mereka sedang minum kopi bersama-sama di dalam ruangan, dan dia bisa melihat jendela di luar rumah mereka, yaitu beberapa pasang pakaian jemuran yang itu milik tetangga mereka. Dan sang istri mengatakan kepada suaminya, "Oh, kenapa pakaian mereka kotor sekali?" Suaminya hanya diam, dan istrinya besok duduk bersama dan melihat jemuran itu lagi, dan mengatakan kepada suaminya, "Pak, kenapa mereka tidak bisa mencuci pakaian dengan bersih? Kelihatan kotor sekali. Mereka harus belajar dari cara saya mencuci." Kemudian hari yang ketiga, suaminya bangun pagi-pagi sekali, dan kemudian suaminya melakukan apa? Dia melihat ruangan yang mereka biasanya duduk dan membersihkannya. Kemudian istrinya kembali bersama duduk seperti yang mereka biasa lakukan, minum kopi. Dan setelah melihat jemuran, oh, sekarang jemuran mereka bersih dan bagus dan rapi. Mereka telah merubah perilaku yang dulu. Mungkin sudah ada masukan atau informasi tentang bagaimana mencuci pakaian dan menjemurnya dengan baik. Tetapi suaminya berkata, "Tidak, aku sudah mengelap bahwa itu sebenarnya yang kotor bukan pakaian tetangga kita, tetapi kaca atau ruangan kaca di jendela rumah mereka sendiri, sehingga kelihatan bersih dan kemudian mereka bisa memandang di luar dengan bersih." Ilustrasi ini menggambarkan bagaimana ternyata yang kotor, yang salah itu bukan dari faktor luar, tapi ternyata dalam diri kita. Cara memandang kita orang lain itu ternyata yang salah, itu membuat kita juga menilai orang lain dengan cara yang salah. Jadi yang salah, yang kotor sebenarnya adalah diri kita sendiri. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari bersama-sama. Tema renungan yang saya pakai adalah mawas diri. Jadi tema kita tentang mawas diri. Mari kita melihat ayat per ayat di dalam Galatia pasal 6. Di situ banyak sekali diulang kata sendiri. Hampir 5 kata sendiri itu. Kalau Bapak Ibu sempat membaca firman Tuhan di Galatia ini, lihat dengan teliti, dengan sabar, Bapak Ibu akan menemukan kata sendiri. Mawas diri. Nah, mawas diri yang pertama adalah menjaga diri sendiri. Artinya bahwa kita harus memperhatikan dan mewaspadai diri kita, menjaga diri kita sendiri. Pernahkah Bapak Ibu dan saya mendengar sebuah ilustrasi bahwa sering kita menunjuk orang lain, padahal 4 jari itu
mengarah kepada kita. Satu hanya kita tunjuk ke orang lain, tapi sebenarnya 4 itu sudah mengarah kepada diri kita. Jadi berhati-hatilah, banyak menasehati, banyak mengkritik, banyak menilai orang. Tetapi hati-hatilah bahwa sebenarnya ada 4 jari yang sebenarnya sedang mengamati kita. Kata menjaga diri, bahwa itu adalah suatu gambaran bahwa hati-hatilah kita, dan kita harus mewaspadai diri sendiri dengan cara menjaganya, memperhatikan setiap kata-kata, setiap pikiran dan perbuatan kita, hati kita. Itu sebenarnya tercermin apa yang Bapak Ibu katakan, apa yang Bapak Ibu pikirkan, itu merupakan cerminan siapa dirinya Bapak Ibu dan saya. Yang kedua adalah menipu dirinya sendiri. Jika Bapak Ibu mengatakan bahwa Bapak Ibu itu berarti, padahal sama sekali tidak berarti, itu namanya menipu diri sendiri. Ini adalah gambaran orang yang selalu membanggakan dirinya sendiri, di luar standar, ya, selalu ingin memberikan pujian bahwa misalnya kalau kantor ini tidak ada saya, maka kantor ini akan tidak berjalan. Kalau rumah ini tidak ada saya, maka pasti semua berantakan. Dan banyak hal-hal yang lain yang selalu kita meninggikan diri kita, yang itu berarti kita seperti memuji diri, menganggap diri berarti. Ya, banyak sekali hal yang saya ditegur oleh orang-orang di sekitar saya dan mengatakan, kamu kok merasa berjasa? Gitu ya. Itu pertanyaan yang sangat menusuk atau langsung menunjukkan kepada, ya, sering kita merasa diri kita berjasa atau penting, berarti, tapi ternyata sebenarnya tidak sebegitu tingginya kita bagi orang-orang di sekitar kita. Dan jadi kalau kita merasa lebih daripada orang lain, mari kita menyadari itu, bahwa kita sedang menipu diri kita sendiri. Kita sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa, karena itu semua adalah kasih karunia dari Tuhan. Mawas diri yang ketiga, yang saya maksudkan yang kedua tadi, sekarang ketiga adalah mari kita menguji pekerjaan kita sendiri. Menilai itu diambil di dalam ayat yang keempat. Menguji pekerjaanmu, mawas dirilah. Kalau Bapak Ibu dalam skupnya sendiri, misalnya saya seorang karyawan, saya sudah memenuhi tanggung jawab, saya datang tepat waktu, pulang tepat waktu, saya sudah mengerjakan semua job di saya sebagai seorang karyawan, saya sudah punya relasi yang baik dengan orang lain, saya sudah punya visitasi, perkenalan, relation yang baik dengan tim kerja. Saya rasa itulah yang dimaksud menguji pekerjaanmu sendiri. Sebagai apapun, ujilah pekerjaanmu, dan itulah yang disebut mawas diri. Jadi tidak terlalu tinggi Bapak Ibu dan saya, tetapi apa yang di sekitar kita kerjakan itu lakukan dengan penuh, melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi mawas diri adalah menguji pekerjaan kita, menilai. Nah, suatu saat Bapak Ibu pada hari yang tertentu bahwa pekerjaan kita akan diuji. Apakah pekerjaan kita, pelayanan kita itu seperti emas atau seperti kayu atau seperti semak belukar yang dengan mudahnya api menghanguskan semuanya. Tetapi jika pekerjaannya Bapak Ibu murni, sekalipun tidak ada yang memuji, maka Bapak Ibu akan kelihatan mulia. Mawas diri yang keempat adalah bermegah melihat keadaannya. Yang di atasnya tadi, jangan menguji pekerjaannya, jadi jangan menganggap tinggi, terlalu tinggi atau terlalu berarti kita ini jadi sombong. Tetapi hal yang ini adalah bermegah itu mensyukuri, ya, mensyukuri. Bermegah itu bangga melihat apa yang kita lakukan sendiri. Bersyukurlah bahwa saya bisa mengerjakan ini dan itu. Syukurilah, ini yang dimaksud bermegah. Bukan sombong, bermegah, mensyukuri kepercayaan yang Tuhan beri bagi kita. Itulah mawas diri. Jadi jangan membandingkan pekerjaan kita dengan orang lain. Jangan selalu merasa melihat bahwa padang rumput tetangga lebih hijau daripada rumah kita sendiri. Itu ukuran-ukuran standar yang perlu kita waspadai.
Jadi yang pertama jangan jangan terlalu tinggi, tapi yang ini juga syukuri apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan percayakan. Jadi ada keseimbangan, ada balance ya, bahwa kita sungguh-sungguh menjaga diri kita, tidak terlalu over self confident ya, percaya diri terlalu lebih, tetapi tidak underestimate ya, punya penilaian yang rendah terhadap diri sendiri. Dan yang kelima adalah mawas diri di sini, bahwa kita akan memikul tanggung jawab kita masing-masing. Jadi di pengadilan agung, pengadilan akhir nanti, Tuhan akan seperti memutar film kehidupan kita, dan detail semua, tidak ada yang terlewatkan, semua terekam apa yang kita lakukan, apakah itu hal baik dan buruk. Dan Bapak Ibu dan saya akan memberi pertanggungjawaban sendiri-sendiri atas namanya Bapak Ibu sendiri. Itu yang disebut mawas diri. Jagalah hati kita, jagalah pikiran kita, jagalah perbuatan kita. Jangan sampai kita melupakan bahwa kita diberikan tanggung jawab untuk mewaspadai diri sendiri. Apapun itu, sekecil apapun, apa yang Bapak Ibu tampilkan, itulah nilai diri Bapak Ibu sendiri. Itulah kepribadiannya Bapak Ibu. Dan berhati-hatilah, jagalah. Seperti pada masa pandemi ini kita disuruh pakai masker dimanapun, itu berarti mewaspadai diri sendiri terhadap segala virus, terhadap segala bakteri yang membahayakan kita. Kesimpulannya, mari Bapak Ibu dan saya selalu mawas diri, menjagai diri, yang berarti memperhatikan diri sendiri, mengurusi diri sendiri, kemudian tidak menipu diri sendiri dengan mengatakan bahwa aku berarti, padahal sesungguhnya tidak berarti. Dan kita bisa menguji pekerjaannya kita sendiri, menilai apakah kita sudah berkenan kepada Tuhan. Itu penting sekali. Satu kali saya melihat status dari jemaat yang mengatakan lebih baik berkenan kepada Tuhan daripada berkenan kepada manusia. Itu sangat memberkati. Jadi sibuklah berkenan kepada Tuhan daripada mencari perkenanan manusia yang sia-sia. Dan yang lain adalah mari kita bermegah melihat keadaan kita sendiri, bermegah, bangga, bersyukur karena apa yang Tuhan beri itu sungguh merupakan anugerah yang luar biasa. Dan ingatlah bahwa kita di hari kelak nanti kita akan memikul tanggung jawab kita di hadapan Tuhan saat pengadilan agung datang. Bapak, Ibu, dan saya harus mempertanggungjawabkan iman dan perbuatan itu di hadapan Tuhan. Dan akhirnya biarlah keselamatan Tuhan akan nyata dari hidup Bapak Ibu di dunia, dan di surga nanti akan mengalami kemuliaan yang abadi. Satu hal lagi saya menyampaikan, saya bersyukur buat pertolongan Tuhan yang begitu ajaib bagi kita semua, sehingga kita mengalami kesehatan dan tidak kekurangan sesuatu yang baik dari Tuhan. Baiklah, kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur karena kekuatan, kesehatan, hikmat, bahkan firman Tuhan selalu ada bagi kami. Firman itulah yang menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam hidup kami untuk menjalani hari-hari yang ke depan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang bertemakan tentang mawas diri. Artinya yang sudah kami renungkan tadi, biarlah kami dapat melakukannya dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami mencari perkenanan Tuhan daripada kami sibuk mencari perkenanan manusia yang sia-sia. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu mewaspadai perkataan, perbuatan, bahkan seluruh perilaku hidup kami di hadapan-Mu, berkenan dan memenuhi hukum-hukum Kristus. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa bersyukur. Haleluya.